Dan fun fact-nya lagi, katanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini merupakan fakultas penghasil cogan dan cecan. Percaya nggak? Vira bisa aja, coba. Halo sahabat Unja, aku Tian. Dan aku Diandra. Oke, kali ini kita udah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kita bakal explore dari ujung ke ujung, ya nggak? Iya dong, dan kita nggak cuma berdua aja, karena kita bakal ditemenin oleh Vira dari program studi manajemen. Yoi, dan Vira udah nungguin kita di dalam sana. Oke, langsung aja kita ke dalam dulu, kita masuk ke akademik dulu. Yuk, langsung aja ikutin kita ke dalam. Tian, silakan duduk. Terima kasih, udah dikasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah lama nunggu kamu? Enggak sih, Kira juga baru nyampe ya. Gak ada yang warna-warna gitu. Nanti diambilin ya. Kode banget. Nanti diambil air kolam. Ngomong-ngomong, nanti rencana bakal kemana kita? Oke, kita hari ini mau muter-muter di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nanti kita startnya dari gedung akademik, terus nanti kita melewati gedung perkuliahan, terus beberapa fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh ya, anyway, saat ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dituntut untuk mampu menjadi entrepreneur, yang dimana pada beberapa semesternya itu dimasukkan mata kuliah kewirausahaan. Oh, jadi ada tujuan tertentu ya Iya. supaya bisa masuk menjadi entrepreneur. Begitu, trip pertama kita bakal gerak kemana? Ke gedung akademik. Oke. Yaudah, kita lihat-lihat yuk. Ayo. Let's go. Kita sekarang udah sampai di gedung A, gedung untuk program studi ekonomi Islam. Ini di gedungnya kan U-Tingkat ya. Itu dua-duanya anak ekonomi Islam semua ya? Iya benar, di sini khusus untuk program studi ekonomi Islam. Oh, oke. Habis ini kita mau kemana lagi, Vira? Kita ke gedung sebelah, gedung B namanya. Itu untuk program studi manajemen. Oh, gitu. Kita lihat yuk. Let's go yuk langsung kita ya. ke sana. Nah, kita sekarang sudah sampai di gedung B. Ini gedung untuk program studi manajemen. Oh, jadi untuk gedung ini cuma di program studi manajemen apa gimana? Iya, kalau untuk perkuliahan cuman khusus di program studi manajemen. Tapi di sini ada ruangan untuk sekre BEM, kemudian ada sekre Hima, sama di depan nanti kita lihat ada galeri Bursa Efek Indonesia. Ini sih kira-kira ya Fir, akreditasi dari program studi apa Fir? Kalau manajemen itu akreditasinya sudah B. Sudah B. Iya. Tapi kalau misalnya kan banyak ya, itu 2 tingkat, kemudian masuk ke banyak, itu kultur dari mahasiswanya gimana? Kalau kultur dari mahasiswa ekonomi secara sosialnya itu antara junior sama senior itu menyatu. Jadi nggak ada perbedaan lah. Ibaratnya kalau misalnya juniornya butuh sesuatu sama senior saling bantu, saling simbiosis mutualisme lah gitu. Kalau kultur sosialnya. Tapi kalau untuk kultur pakaian, kita kan sebagai anak ekonomi di sini dituntut wajib untuk rapi. Jadi setiap berkuliah itu mahasiswanya wajib menggunakan kemeja sama celana yang sopan. Tapi ada sedikit perbedaan sama program studi ekonomi Islam. Karena di sana yang laki-laki itu tidak diperbolehkan memakai celana jeans. Dan untuk perempuan itu disuruh untuk memakai rok dan tidak boleh memakai pakaian yang ketat.
Oke, jadi posisinya kita kan sekarang udah di kantin Fakultas Ekonomi. Nah, ngobrolin soal ekonomi nih, mau nanya nih, Vira. Kira-kira yang unik dari ekonomi menurut Vira apa? Kalau menurut Vira sih yang menjadi keunikan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, program studinya udah terakreditasi B semua, terkecuali ekonomi pembangunan yang sudah terakreditasi A. Dan di ekonomi pembangunan itu juga ada kelas internasionalnya. Dan fun fact-nya lagi, katanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini merupakan fakultas penghasil cogan dan cecan. Percaya nggak? Vira bisa aja coba. Kalau untuk stratanya itu gimana? Kalau untuk strata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada dari diploma 3, diploma 4, kemudian S1 atau setara dengan sarjana, terus S2 setara dengan magister, dan S3 setara dengan doktor. Tapi kalau misalnya itu kan punya banyak jumlah strata ya. Iya. Berarti kalau untuk besaran kuliah, menurut Vira yang kita ketahui dari teman-teman Vira itu berapa tuh? Yang Vira ketahui untuk yang S1 ya, itu biasanya kisaran dari 500.000 sampai 4 juta. 500.000 sampai 1 juta ya? Kalau untuk beasiswa gimana? Ada nggak? Kalau untuk beasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini banyak. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa mengikuti beasiswa seperti bidik misi, yaitu untuk teman-teman yang tidak mampu. Terus juga ada beasiswa PPA untuk teman-teman yang berprestasi. Terus juga ada beasiswa dari luar, kayak dari beasiswa Kemendikti, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Jarum, dan masih banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman ikuti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Banyak banget. Ya. Fasilitas juga lengkap ya nggak? Sudah lengkap. Dan sekarang itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis udah full AC. Jadi teman-teman mahasiswa tuh kalau kuliah pasti sudah nyaman, adem, dan tentram deh. Oh iya, apalagi di gedung barunya. Iya, kan, benar sudah sekali. full AC pokoknya. Ngobrolin soal gedung baru nih, gedung baru kan di situ ada beberapa Iya. program studi juga Iya. kan. Gimana kalau kita langsung ke situ aja Oh jalan boleh, main-main? langsung kita ke sana. Let's go. Boleh. Sekarang sudah sampai di gedung baru. Ini tuh gedung perkuliahan untuk program studi akuntansi dan ekonomi pembangunan. Nah, untuk program studi ekonomi pembangunan itu sudah ada kelas internasionalnya. Oh, kalau untuk kelas internasional itu cara masuknya gimana, Kak? Kalau untuk kelas internasional itu yang masuknya adalah teman-teman mahasiswa yang punya indeks prestasi yang tertinggi. Kalau misalnya dengan indeks prestasi yang tertinggi itu berarti nggak semua bisa masuk? Iya, enggak, cuman orang-orang yang terpilih baru bisa masuk kelas internasional. Dan setahu Vira di kelas internasional itu teman-teman full English, jadi ngomongnya itu bahasa Inggris gitu. Itu kayak teman-teman di sini itu dibimbing oleh Iya. tutor-tutor berpengalaman. Iya, benar sekali. Jadi dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini udah nggak diraguin lagi lah. Jadi dosen-dosennya itu sudah berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Karena di sini dosennya itu udah ada yang bergelar profesor, kemudian doktor, dan pasti juga sudah bergelar magister. Kalau untuk jalur masuk ya, jalur masuk dari FEB itu kira-kira jalur masuk apa aja? Kalau untuk jalur masuk kalau nggak berubah ya, ada 3 jalur masuk. Yang pertama melalui SNMPTN atau jalur undangan. Terus yang kedua ada seleksi bersama atau biasanya kita disebut SBMPTN. Dan yang ketiga itu jalur mandiri. Yang penasaran nggak sih yang masuk ke dalam? Iya dong, boleh kan kalau kita Boleh, lihat-lihat ke boleh. dalam? Yuk masuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah sampai di lab komputer. Oh, kalau labcom ini dipakai buat kuliah apa aja Fir biasanya? Kalau lab komputer ini biasanya dipakai untuk perkuliahan yang tentunya ada komputer-komputernya ya. Kalau untuk mata kuliahnya itu sesuai dengan program studi masing-masing. Karena Vira S1 Manajemen, kalau Vira kemarin itu mata kuliahnya di aplikasi komputer sama sistem informasi manajemen. Oh, jadi memang walaupun ekonomi tetap belajar komputer ya? Iya, harus pasti. Karena kan kita di dunia kerja kan mengaplikasikan komputer kan perlu. Dan komputer-komputer sini dipakai cuma pas di jam perkuliahan. Iya. Berarti nggak boleh dipakai ketika tidak. Oke, kalau gitu habis ini kita ke gedung di depan yuk. Iya nggak? Gedung D3. Yoi, kita ke gedung D3. Oke, yuk.
Ini Fir, gedung apa ya Fir? Ini namanya Gedung Diploma 3, tapi yang kuliah di sini nggak cuma Diploma 3 aja, ada Diploma 4 juga. Terus di sini juga ada perpustakaannya. Ini di perpustakaan untuk anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh jadi ada perpustakaannya juga. Thanks banget ya udah diajakin muter-muter di Fakultas Ekonomi dan terakhir kita di Gedung Diploma 3 ya. Makasih banyak ya dari tadi. Sama-sama. Vira juga senang banget bisa sharing sama Tian, sama Diandra. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi Ya, dan berbincang lagi. Iya. Pokoknya sekarang kita pamit dulu ya. Aku sama Tia. Bye-bye. Hati-hati di jalan. Oke teman-teman sahabat Unja, jadi hari ini kita udah banyak banget muter-muter di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan kita udah di-guide juga sama Vira, ya nggak Yandra? Pokoknya makasih banyak buat sahabat Unja yang sudah stay di video ini sampai akhir. Yoi, tungguin terus video selanjutnya dan wajib nonton video selanjutnya ya nggak? Betul banget. Oke, Tian pamit. Diandra pamit. Stay safe and peace out.